Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai probabilitas. Tapi sebelumnya kita akan memahami dulu 3 istilah penting pada probabilitas atau peluang. Yang pertama itu percobaan. Kemudian yang kedua adalah ruang sampel. Dan yang terakhir adalah kejadian. Oke, langsung saja ke istilah yang pertama, yaitu percobaan. Percobaan dapat kita artikan sebagai suatu tindakan atau kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan hasil. Contohnya, misalkan kita melempar sebuah dadu. Nah, kegiatan tersebut, pelemparan sebuah dadu, itu kan memberikan beberapa kemungkinan hasil, bisa muncul angka 1, angka 2, angka 3, dan seterusnya. Artinya, kegiatan pelemparan sebuah dadu itu termasuk ke dalam percobaan. Kemudian berikutnya, misalkan kegiatannya adalah melempar 2 koin. Nah, kegiatan tersebut ternyata memberikan beberapa kemungkinan hasil. Ada munculnya angka-angka, ada gambar-gambar, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pelemparan 2 buah koin termasuk juga ke dalam percobaan. Kemudian berikutnya, misalkan kegiatannya mengambil 3 bola sekaligus di dalam suatu kotak. Nah, kegiatan tersebut jelas memberikan beberapa kemungkinan hasil. Sehingga pengambilan 3 buah bola sekaligus juga termasuk ke dalam percobaan. Jadi kalau teman-teman simpulkan di sini, suatu kegiatan itu dapat dikatakan sebagai percobaan jika memberikan beberapa kemungkinan hasil. Intinya di situ memberikan beberapa kemungkinan hasil. Oke, selanjutnya kita beralih ke istilah yang kedua, yaitu ruang sampel. Ruang sampel dapat diartikan himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan, atau kumpulan-kumpulan hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Contohnya, misalkan percobaannya adalah pelemparan 1 buah dadu. Nah, dari pelemparan 1 buah dadu itu memungkinkan munculnya hasil teman-teman. Bisa munculnya angka 1, kemudian angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6. Nah, ini adalah hasil-hasil yang mungkin muncul ketika teman-teman melakukan percobaan pelemparan 1 buah dadu. Nah, kita himpun, kita kumpulkan teman-teman. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini disebut dengan ruang sampel. Itu disimbolkan dengan S. Himpunan semua hasil yang mungkin dari percobaan. Oke jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena itu adalah semua hasil yang mungkin dari percobaan pelemparan 1 buah dadu. Nah, kemudian kita dapat kembangkan ada berapa banyak anggota ruang sampel tersebut. Nah, simbolnya adalah NS. Ini sederhana sekali menentukannya. Teman-teman tinggal hitung saja ada berapa banyak hasil yang mungkin. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka banyaknya anggota ruang sampel pada pelemparan 1 buah dadu adalah 6. Oke, untuk lebih memahami lagi, kita akan beralih ke contoh ruang sampel yang lain. Misalkan di sini percobaannya adalah pelemparan 2 koin. Nah, hasil yang mungkin dari pelemparan 2 koin, yang pertama adalah munculnya kedua-duanya angka. Angka. Kemudian memungkinkan juga memunculkan hasil angka gambar. Kemudian memunculkan hasil yang lain juga, gambar angka.
Bisa juga kondisinya adalah gambar-gambar. Nah, ini adalah kemungkinan-kemungkinan hasil yang diperoleh ketika teman-teman melakukan pelemparan 2 koin. Maka, ruang sampel atau S dari pelemparan 2 koin adalah angka-angka, kemudian angka gambar, kemudian gambar angka, kemudian gambar-gambar. Kalau kita singkat, AA, AG, GA, dan GG. Kita kembangkan, misalkan berapa banyak ruang sampel dari percobaan tersebut. Nah, teman-teman tinggal hitung saja ya, banyaknya anggota ruang sampel ya, 1, 2, 3, 4. Maka banyaknya anggota ruang sampel NS sama dengan 4. Oke, mudah-mudahan mudah untuk dipahami ya, teman-teman, berkaitan dengan ruang sampel. Berikutnya, istilah yang terakhir yaitu kejadian. Kejadian dapat diartikan sebagai sembarang himpunan bagian dari ruang sampel. Contoh, misalkan percobaannya adalah pelemparan 1 buah dadu. Nah, ini adalah ruang sampelnya, teman-teman. Ya, munculnya angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6. Nah, misalkan ada kejadian E, di mana kejadian itu adalah munculnya angka dadu kurang dari 4. Nah, berarti hasil yang mungkin dari kejadian ini adalah 1, 2, 3. Nah, ternyata di sini kalau kita himpun ya, E itu anggotanya adalah 1, 2, 3. Dan coba teman-teman perhatikan, 1, 2, 3 ini merupakan bagian dari ruang sampel pelemparan 1 buah dadu kan ya, 1, 2, 3. Artinya apa? Kejadian E hasilnya itu merupakan himpunan bagian dari ruang sampelnya. Maka E itu termasuk kejadian pada percobaan pelemparan 1 buah dadu. Contoh lain, supaya lebih memahami lagi, percobaannya masih sama, yaitu pelemparan 1 buah dadu. Teman-teman sudah ketahui, ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan ada suatu kejadian F, di mana kejadian F itu adalah munculnya angka dadu ganjil. Maka hasil yang mungkin dari kejadian F itu adalah 1, 3, 5. Kalau kita himpun, berarti F 1, 3, 5. Teman-teman perhatikan, 1, 3, 5 ini adalah himpunan bagian dari ruang sampel percobaan pelemparan 1 buah dadu. Maka F itu termasuk kejadian pada pelemparan 1 buah dadu. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan cukup jelas ya untuk istilah yang ketiga yaitu percobaan. Ketiga istilah ini penting ya teman-teman ketika teman-teman ingin memahami konsep probabilitas atau peluang. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mudah untuk dipahami serta bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada perkataan yang tidak berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.